Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kami perlu informasikan bahwa sebenarnya hari ini pelayanan firman Tuhan seperti kami sampaikan minggu lalu akan dilayani oleh Pendeta O. Nainggolan. Tetapi karena satu dan lain hal, beliau tidak bisa datang untuk melayani firman Tuhan. Beliau akan dijadwalkan pada akhir bulan Juli. Itulah sebabnya Bapak Pendeta Feni menggantikan beliau menyampaikan firman Tuhan. Itu informasi yang kami dapat sampaikan kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya akan sampaikan berita pernikahan akan diberkati di GSJA Tesalonika Jodo pada hari Sabtu 20 Juni tahun 2020. Saudara Agustinus Lawolo dan Saudari Winda Yanti Waru. Dua calon mempelai ini adalah anggota KKA Jodo 1. Dan sebagai informasi bahwa kedua calon mempelai ini sejak awal bulan Maret tahun 2020 ini sampai pertengahan bulan Juni, mereka telah menjalani proses konseling pranikah oleh Pendeta Feni Saryawan yang sebenarnya atau sedianya mereka akan melangsungkan pemberkatan nikah pada awal bulan Mei, tetapi karena keadaan dengan COVID-19, maka pemberkatan nikah baru dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Juni 2020 dan tetap akan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Ini yang dapat kami tambahkan dalam penyampaian di minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari yang indah ini. Pada bulan Juni, tepatnya tanggal 21 Juni 2020. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Walaupun kita berada di rumah masing-masing, tapi kita bersama-sama mendapat hadirat Tuhan dalam memuliakan dan meninggikan namanya. Karena itu kita bersyukur pada hari ini, kita ada sebagaimana ada karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Mari persiapkan diri kita masing-masing. Kita akan menyembah Tuhan, akan memuliakan Tuhan. Kita akan meninggikan Dia sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita bersyukur Tuhan itu sangat baik bagi kita. Amin. Mari persiapkan diri, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami hanya bisa katakan terima kasih kepadamu Bapa. Karena pada hari ini kami berada pada hari yang indah yang bisa kami nikmati karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Karena penjagaanmu, pertolonganmu ada dalam hidup kami. Kuasamu sangat besar bagi kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi hidup kami. Haleluya. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya dalam kehidupan kami. Bahkan kerajaan dan kebenaran-Mu itu menjadi bagian dalam hidup kami. Kau Bapa yang kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru
dan Rajaku. Mari kita sembah Tuhan. Kami percaya rencanamu. Rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya.
segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaan dan kebenaran itu yang menjadi bagian kami Tuhan. Kebenaran-Mu itu bagi hanya Kau satu-satunya Yesus yang kami pandang. Kaulah yang ku pandang selama hidup kami Tuhan. Selama hidup katakan mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bagi-Mu pada pagi yang indah ini. Pada minggu yang indah ini. Minggu yang penuh berkat bagi kami. Tuhan berkatkan kami hari yang indah sehingga kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau persatukan kami di dalam Roh-Mu. Dan kami meyakini sekali bahwa Allah bekerja dalam kehidupan kami, dalam persekutuan kami pada pagi hari ini, sehingga kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji termulialah nama Tuhan, dan Engkau saja yang kami muliakan, kami tinggikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yesus baik, amin. Tuhan kita sangat baik. Dia adalah Allah yang sangat mengasihi dan mencintai kehidupan kita. Pandang kiri kanan, kita bersama-sama dalam situasi COVID-19 ini. Kita dipersatukan Tuhan bersama dengan keluarga. Lihat suamimu, lihat istrimu bagi yang sudah punya keluarga, lihat anak-anakmu, begitu indahnya Tuhan berkatkan keluarga yang indah. Karena itu kita mau memuji Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory bagimu Yesus. Ajaib dan penuh keagungan.
sudah deklarasikan bahwa Yesus adalah Raja kita. Amin. Dan segala kutuk sudah dihancurkan di kayu salib. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan dipenuhi dengan kuasa firman Tuhan yang boleh meneguhkan kita. Terlebih pada masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Tidak ada jalan lain selain kita mencari kekuatan yang datang daripada Tuhan. Persiapkan hati, mari bersama-sama kita mau menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Buka hati kita lebar-lebar sehingga kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Oh, haleluya. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh, haleluya. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi katakan, kalau aku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak Ibu, tidak ada jalan lain, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Karena Dialah sumber damai, Dialah sumber keselamatan yang dapat memberikan kita damai sejahtera. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memanggil kita, Tuhan mengulurkan tangan. Saat ini bersama-sama kita katakan,
Aku mau datang kepadamu Tuhan. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Lebih sungguh bersamanya hatiku damai, walau dalam tanpa kekelaman. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lapar kekelaman. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Tak satu pun, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Engkau jawaban hidup kami Tuhan. Amin. Kami persilakan hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini tepatnya tanggal 21 Juni 2020. Seperti biasanya dalam minggu ketiga seluruh gereja itu merayakan Hari Ayah atau yang disebut dengan Father's Day Internasional. Karena kalau Hari Ayah Nasional, kalau saya tidak salah jatuh pada tanggal 22 November. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti biasanya di dalam Father's Day, saya selalu mengucapkan selamat kepada bapak-bapak supaya melalui peringatan Hari Ayah ini, Hari Bapak-bapak ini, seluruh bapak-bapak itu lebih mengasihi Tuhan, mengasihi istri, dan mengasihi anak-anak. Tentunya juga mengasihi sesama. Amin. Happy Father's Day buat bapak-bapak sekalian. Coba yang ada di rumah yang sedang menyaksikan, lihat kiri kanan, jika ada bapak silakan berikan ucapan selamat Father's Day buat bapak-bapak sekalian. Ya, tetap kuat, tetap semangat di masa-masa pandemik virus corona ini. Ya, biarlah saya merindukan seluruh bapak-bapak menjadi bapak-bapak yang hebat ya di dalam masa-masa seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk waktu ini Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang begitu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu. Juga urapi setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan supaya mereka dapat mengerti. Karena kami percaya kami punya Roh Kudus yang tidak terbatas memberikan kemampuan kepada kami untuk memahami firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita renungkan pada minggu ini
yaitu keputusan berdasarkan iman. Kita mau belajar dari seorang tokoh yang terkenal, yaitu Musa, seorang nabi Tuhan yang cukup dikenal. Bahkan di dalam agama-agama lain seperti Muslim dan Yahudi itu betul-betul mereka sangat mengagumi sosok yang namanya Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau membaca di dalam Ibrani 11 ayat 23 sampai 29 sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu ini. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan Alkitab baik di gadget ataupun buku Alkitab untuk kita bersama-sama berkonsentrasi di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Ibrani 11 ayat 23 sampai 24, beginilah firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ayat 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ayat 29 sama-sama dengan Bapak Saudara yang ada di rumah. 1, 2, 3. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab di hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akan menjelaskan firman Tuhan ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara dari mana sesungguhnya asal mula Father's Day internasional ini? Saudara, ide pertama dari Father's Day ini muncul di daerah Spokane, Washington, USA. Di mana ada seorang anak bernama Senora Smart. Saat itu dia sedang mendengarkan khotbah dari hari Mother's Day pada waktu itu. Berkhotbah tentang ibu di sebuah gereja pada tahun 1909. Karena Senora Smart ini telah ditinggalkan oleh ibunya oleh karena sakit dan meninggal, ia hanya dipelihara, dididik oleh seorang ayah yang bernama William Jackson Smart. Dia pun ingin memperingati hari ayah. Kenapa? Karena ketika dia melihat sejarah yang terjadi dari 6 saudaranya, ya, ayahnya begitu gigih mempertahankan ke-6 anaknya untuk mendidik dia di dalam iman. Di dalam cerita-cerita, walaupun banyak versi yang kita dengar tentang Father's Day ini, tetapi secara akurat William Jackson Smart adalah seorang ayah yang tangguh. Mengapa tidak? Pada waktu masa-masa itu dan pada masa Perang Dunia Kedua, saudara, begitu sulit pada waktu itu. Dia mempertahankan ke-6 anaknya untuk berjuang, untuk mendidiknya dia. Walaupun ada banyak tawaran dari temannya, rekannya untuk mengadopsi anaknya, tetapi dia tetap mempertahankan untuk mendidik ke-6 anaknya. Saudara-saudaraku, dalam sejarah itu kemudian Senora Smart, anaknya ini, yang perempuan ini, dia pun ingin supaya bapaknya menjadi model ayah yang hebat. Singkat cerita, karena kekagumannya pada ayahnya yang telah menjadi single parent atau orang tua tunggal dari ke-6 anaknya, Senora mengusulkan satu hari yang bertepatan dengan tanggal kelahiran ayahnya, 19 Juni 1910, pada waktu itu sebagai hari ayah, The Father's Day International.
Saudara, karena Sonora ini mendapatkan dukungan secara politis dari seorang negarawan yang hebat, karena mereka juga mengetahui siapakah William Jackson Smart ini, maka pada waktu itu diusulkanlah sebagai hari ayah. Hari ayah jatuh pada hari lahirnya ayahnya Sonora ini, pada tanggal 19 Juni. Maka setiap minggu ketiga dirayakanlah Father's Day. Saudara, lepas dari kekaguman orang di dalam merayakan Father's Day, tetapi ada nilai-nilai iman di dalamnya. Kenapa? Karena ada seorang ayah yang berjuang untuk mendidik keenam anaknya di dalam imannya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam buku Pria Integritas yang diterbitkan oleh Departemen Kaum Pria Nasional GSJ Indonesia, menegaskan bahwa salah satu tanda pria berintegritas itu adalah nyata dalam tindakan. Di dalam bab 2 halaman 33, ada satu kalimat yang sangat menarik mengatakan seperti ini. Seorang pria yang intim dengan Tuhan menghasilkan buah yang dapat diingat, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh orang di sekeliling kita. Tindakan imannya nyata, dapat dilihat dengan jelas. Imannya terbukti dalam sikap dan tindakannya. Saudara, luar biasa di dalam buku ini ketika saya baca, saya sangat diberkati. Ya, dikatakan bahwa memang pria integritas itu harus memiliki sikap dan tindakan iman yang nyata, jelas, konsisten, tidak goyah, termasuk di dalam mengambil keputusan. Kualitas hidup pribadi sehari-hari dan hidup rohani kita secara khusus sebagai bapak-bapak, karena ini adalah hari spesial bapak, maka saya menekankan kepada bapak-bapak, kepada seorang ayah, seorang suami atau calon ayah atau calon suami, untuk belajar, saudaraku. Ya, untuk belajar, ada hal yang harus saudara dan saya pikirkan dan pertimbangkan, apakah keputusan itu benar atau tidak benar. Saudara, namun ketika kita tahu bahwa yang harus kita putuskan itu benar, maka selanjutnya ada hal yang penting. Saudara mau atau tidak mau. Saudara, di dalam setiap keputusan yang kita putuskan, walaupun kita tahu yang kita putuskan itu benar, belum tentu kita lakukan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hati. Mau enggak atau tidak mau untuk melakukannya. Misalnya Bapak Saudara, ketika kita berdoa atau ketika kita baca firman, ketika kita bangun pagi, kita tahu, kita putuskan itu benar. Pada malam hari, kita mengatakan, saya memutuskan untuk bangun pagi. Tetapi pada bangun pagi, ini cuma dalam masalah hati. Mau enggak atau tidak mau. Itu salah satu contohnya. Maka berbicara soal keputusan kebenaran, harus dinyatakan sesuai dengan tindakan. Nah, saudara-saudaraku, saya juga tertarik dengan ucapan Napoleon. Dia mengatakan, dalam setiap pertempuran atau peperangan, keputusan matang berarti itu terjadi selama durasi waktu 15 menit. Di luar daripada itu, maka akan terjadi kita mati atau hidup. Periode waktu ini akan sangat menentukan apa kita berada dalam kemenangan atau kita kehilangan kesempatan untuk berada dalam kemenangan itu. Alias kita kalah di dalam berperang. Mulai dari kitab Kejadian itu ditunjukkan tokoh-tokoh yang mengambil keputusan untuk memilih jalan kebenaran Allah dengan ketaatan terus-menerus kepadanya. Memilih jalan kebenaran Allah sebagai suatu keputusan tepat yang diambilnya, dan hal ini dilakukan hanya atas dasar iman yang benar. Tanpa iman, maka saudara akan memutuskan keputusan yang sembrono, memutuskan sesuatu yang seperti kompromi, memutuskan sesuatu yang tidak pada kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan Ibrani 11 ayat 23 sampai 29, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, bukan hanya kepada bapak-bapak, bukan hanya kepada ayah-ayah, calon ayah, tetapi juga kepada ibu-ibu atau kepada kaum wanita atau kepada seluruh kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus.
Saudara-saudara, sangat menarik sekali. Nah, sebelum kita masuk kepada inti mengenai keputusan Musa di dalam memutuskan berdasarkan iman, saya akan menjelaskan mengenai benang merah kerohanian antara orang tua kepada anak. Saudara, yang menarik di sini adalah kalau kita perhatikan di ayat yang ke-23, dia mengatakan, karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Saudara, ada semacam garis rohani yang tidak putus antara orang tua dan anak. Amram dan Yokebed itu adalah ayah dan ibunya Musa. Mereka adalah sosok orang tua yang saya percaya dan yakini adalah orang tua yang takut akan Tuhan. Walaupun Alkitab tidak memberikan penjelasan Amram dan Yokebed orang tua dari Musa ini secara gamblang, tetapi kita bisa dapat memberikan asumsi dari ayat yang ke-23 di Ibrani 11 ayat 23. Di mana dengan iman, artinya dengan kepercayaan kepada Tuhan, dengan keyakinan penuh kepada Tuhan, mereka menyembunyikan Musa dan kemudian melalui Miriam kakaknya dihanyutkan di sungai Nil. Saudara, ini adalah satu tindakan iman. Jadi saya katakan bahwa orang tua Musa ini berhasil mendidik Harun, Miriam, dan Musa sendiri untuk mengenal Tuhan dengan benar. Saudara, saya ingin mengatakan bahwa secara alkitabiah Allah adalah satu-satunya sumber iman dan firman-Nya. Tanpa ada Allah dan firman-Nya, tidak pernah adanya iman. Sekali lagi, saya ingin mengatakan bahwa secara alkitabiah Allah adalah satu-satunya sumber iman dan firman-Nya. Tanpa ada Allah dan firman-Nya, tidak pernah adanya iman. Maka saya sebut di sini, iman itu adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itulah gak heran penyataan Allah atas Amram dan Yokebed tentang kebenarannya itu mengalir di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka memutuskan untuk bertindak secara benar untuk menyembunyikan Musa dari kemurkaan Raja Firaun. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa Amram dan Yokebed ini adalah keturunan Yahudi. Mereka juga mengetahui dengan benar bagaimana nenek moyang mereka Abraham, Ishak, dan Yakub. Di dalam mereka mendidik, di dalam mereka selalu mengajarkan anak-anak mereka secara berulang-ulang seperti yang dikatakan di dalam kitab Ulangan 6. Ajarkanlah anak-anakmu tentang Tuhan secara berulang-ulang. Baik di tempat tidur, engkau berdiri, engkau duduk, engkau mungkin sedang beristirahat dan lain sebagainya. Engkau didik anakmu untuk takut akan Tuhan. Sejelas ini tergambar di dalam Amram dan Yokebed. Maka gak heran Harun, Miriam, dan Musa menjadi satu pribadi orang-orang yang cukup luar biasa. Kalau kita membaca di dalam sejarah pada waktu orang Israel mau keluar dari Mesir, ketiga anak Amram dan Yokebed ini memiliki peranan penting di dalam mengembalikan umat Allah, umat Tuhan bangsa Israel, untuk mereka mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Tentunya semua dan segala sesuatu itu adanya dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tarik ke belakang. Ketika dikatakan di dalam Keluaran 2 ayat 7-10, dikatakan begini, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, ketika mereka menyembunyikan akan bayi Musa pada waktu itu, dan kemudian dia hanyutkan di sungai Nil, dan kemudian dia mengikuti dari belakang melihat keranjang yang berisi bayi Musa pada waktu itu, dan benar-benar atas tuntunan Tuhan, keranjang itu masuk di tempat permandiannya putri Firaun. Singkat cerita, pada waktu itu maka putri Firaun pada waktu itu merindukan seorang anak. Dia melihat ada anak di keranjang dan kemudian dia mengambilnya. Pada waktu yang tepat, Miriam kakaknya Musa muncul dan dia berkata, bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun,
akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusup dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, maksudnya Yokebed, mama dari Musa, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuhnya. Ketika anak itu telah besar, kata ketika anak itu telah besar, berarti diprediksi anak itu sudah pada taraf akil balik. Ya, banyak penafsir mengatakan, ya, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamai dia Musa, sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Saudara-saudara, jelas sekali di dalam Keluaran 2 ayat 7 sampai 10. Musa, masa kecil Musa, bayi sampai masa kecil dia ada di dalam pengasuhan Amram dan Yokebed. Nah, hal ini menjelaskan sejak ia masih kecil, orang tua Musa berperan dalam membangun iman Musa. Mereka mendidik Musa dalam iman melalui pengajaran rohani ketika Musa masih kecil. Akibatnya anak tersebut bertumbuh dengan iman yang teguh kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi pada Musa setelah dewasa? Musa belajar bersandar total kepada Allah. Pembacaan kita tadi di ayat 24 sampai 27. Dan setelah tua, Musa belajar memberi diri dipimpin oleh Allah. Di ayat 28 sampai 29. Ia memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, menyeberangi Laut Merah, menuju ke tanah perjanjian. Kita tahu bersama, sekalipun kita tahu bersama bahwa Musa tidak diizinkan masuk tanah Kanaan, karena pada waktu itu ada kesalahan yang fatal yang dilakukan Musa. Itu bagian lain yang akan kita renungkan di minggu-minggu berikut. Ya. Tetapi yang penting untuk kita ketahui bahwa sebenarnya ada warisan iman orang tua kepada anaknya Musa. Sehingga Musa menjadi pribadi yang tangguh. Sekalipun saudaraku, dia di dalam sejarah Alkitab, di dalam kitab Keluaran, bilangan ulangan, itu sering disinggung tentang dosa Musa yang sangat fatal itu. Nah, saudara-saudaraku, oleh karena itu setidaknya ada hal yang kita belajar dari keputusan Musa berdasarkan ayat yang kita renungkan di dalam Ibrani ini. Ibrani 11 ayat 23 sampai 29. Setidaknya ada 3 hal yang secara cepat akan saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Yang pertama, Musa berani menyatakan identitas sebagai anak Tuhan sekalipun penuh resiko. Saudara-saudaraku, dia berani menyatakan identitas dia sebagai anak Tuhan sekalipun penuh resiko. Saya akan baca ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya, mata rohaninya, penglihatannya ia arahkan kepada upah. Saudara-saudaraku, yang menarik di sini kata menolak di dalam bahasa aslinya itu menerjemahkan menyangkal diri sendiri, mengabaikan kepentingan diri sendiri atau membuktikan salah pada dirinya sendiri dan menolak sesuatu yang ditawarkan. Ini yang disebut dengan menolak. Jadi saudaraku, kalau bahasa ilmiahnya adalah prestise, wibawa kehormatan yang seharusnya melekat pada dia sebagai seorang keturunan raja, walaupun dia adalah anak adopsi. Karena pada waktu itu satu kebanggaan kalau seseorang itu menjadi anak raja, apalagi pada waktu itu raja suatu negara yang besar, yaitu Raja Firaun. Saudara, kalau kita ditanyai mau pilih mana? Pilih Yesus atau ketenaran, kekayaan atau jabatan? Tentunya sama-sama kita akan memilih Kristus. Tetapi saudaraku, kalau kita dihadapkan dengan satu kenyataan bahwa murka Raja Firaun pada waktu itu menggebu-gebu kepada Musa,
Seharusnya Musa takut, saudara. Seharusnya Musa akan lebih memilih bahwa aku ini adalah keturunan putri Firaun. Aku ini adalah anak raja. Karena memang dia dididik selama 40 tahun di kerajaan yang begitu besar. Kerajaan modern pada waktu itu. Kerajaan Mesir. Saudara-saudaraku, selama 40 tahun sebagai orang terhormat dalam istana Mesir, negeri kaya yang berkebudayaan tinggi, serta dengan masyarakat yang maju pada zaman itu, tidak heran ia harus mendapatkan pendidikan tinggi yang diperlengkapi dengan berbagai macam keterampilan. Kalau saya membayangkan, saudaraku, Musa ini adalah warisan kepemimpinan. Musa ini adalah yang diistimewakan sebenarnya. Karena pada waktu itu, putri raja kemudian baru mendapatkan Ramses, anaknya, ketika Musa sudah dididik. Musa begitu pintar. Saudara-saudara, kisah para rasul 7 ayat 22 itu menyatakan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Saudara-saudara, dia berani menolak. Dia berani untuk menyatakan sesuatu yang sungguh luar biasa. Seharusnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu kebanggaan kalau saya pada waktu itu sebagai Musa untuk menyatakan saya ini dari keturunan Raja Firaun. Tetapi dia menolak. Dia menolak dengan sungguh-sungguh. Dia menolak sesuatu tawaran dan dia menyatakan identitas yang sesungguhnya bahwa dia ini adalah keturunan Yahudi, keturunan umat Allah, keturunan umat pilihan Allah. Dia berani untuk menyatakan sekalipun penuh dengan resiko. Saudara, keputusan yang sangat penting diperhadapkan pada Musa saat ia berusia 40 tahun. Faktor keputusan adalah imannya di dalam Allah. Dikatakan karena iman, Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Saudara, tahun-tahun kejayaan dalam istana Mesir tidak pernah mampu meniadakan kesetiaannya kepada Allah. Sekali lagi di dalam kisah para rasul 7, Stefanus bersaksi bahwa Musa mendapatkan misi Allah untuk melepaskan umatnya dari Mesir. Umatnya tidak memahami misi ini. Namun Musa jelas tahu umat Israel kini diperhambakan di Mesir. Umat Israel kini diperbudak di Mesir. Setelah beberapa tahun, pada waktu Yusuf berada di Mesir dan Yusuf diceritakan di dalam Alkitab sebagai orang kedua di tanah Mesir. Namun ketika Yusuf meninggal dan munculnya Firaun yang baru, Firaun itu begitu kejam. Dia tahu bahwa keturunan Yusuf atau keturunan orang Yahudi pada waktu itu adalah keturunan asing dan mereka bukan orang Mesir. Maka dia menjajah. Saudara, kita kenal dua tokoh besar yang Allah pakai di Mesir untuk umat pilihan Allah. Salah satu yang saya sebutkan adalah Yusuf. Dan kedua adalah Musa. Hebat Tuhan itu untuk memperlihatkan begitu besar kedaulatan Allah di dalam kehidupan umat percaya. Di dalam pemerintahan, di dalam pemeliharaan Allah, providensia Allah kepada umatnya. Saudara, di dalam dunia ini, kenamaan orang dinilai dari sejumlah kehormatan yang dimilikinya, bukan? Dunia akan menilai kita agung dari apa yang kita miliki. Misalnya, jika kita memiliki uang yang banyak, terlepas dari halal atau tidak halal, kita bisa dapat membangun prestise di sana bahwa kita punya banyak uang. Dan memang bukti. Saudara, banyak sekali saya bertemu dengan orang-orang semacam ini. Ketika orang begitu banyak uang, berkelimpahan harta, orang lebih tunduk dengan orang yang banyak uang. Dan itu realita yang terjadi. Daripada orang yang sederhana. Mereka orang-orang lebih menganggap remeh. Orang-orang lebih menghormati orang yang berkelimpangan uang. Karena orang yang memiliki uang banyak bisa menyogok. Orang yang memiliki uang banyak bisa dapat memakai orang, membayar orang dan lain sebagainya. Sehingga uang itu bisa membuat orang itu berbangga diri dengan keadaannya. Kemudian saudaraku, jabatan. Orang itu bisa dapat membangun prestise di sana dengan jabatan. Saudaraku, banyak juga saya melihat ini. Sekalipun jabatan disalahgunakan. Jabatan itu disalahgunakan.
Tetapi ketika orang memiliki jabatan, orang lebih melihat orang yang punya jabatan daripada orang yang sederhana. Dan ini realita yang terjadi di dalam kehidupan dunia sekarang ini. Satu kali ketika saya hadir pada waktu ada kebaktian kebangunan rohani di tempat saya pelayanan di Manado pada waktu itu. Itu kebaktian kebangunan rohani. Nah, waktu itu sedang menunggu seseorang yang penting katanya. Ibadah belum mulai. Ya. Semua bangku sudah penuh, termasuk bangku yang ada di depan. Ya. Karena begitu banyak orang yang datang, tiba-tiba orang itu datang. Pada awalnya dia mengatakan bahwa dia tidak jadi datang karena dia pejabat, dia ada urusan penting, tetapi dia memutuskan datang. Jadi tempat duduknya sudah ditempati orang. Singkat cerita apa yang panitia mengusir orang yang ada di depan tempat duduknya pejabat itu, dan kemudian pada waktu pejabat itu datang, dia duduk di depan. Orang lebih melihat itu, saudara, membangun prestise di sana untuk kebanggaan diri. Nah, kita tahu bersama, Musa dengan iman, dia mengatakan bahwa dia lebih memilih menderita daripada menyebut dia dari keturunan dari anak putri Firaun. Saudara, keputusan yang langka. Dari sudut pandang dunia, Musa mengorbankan semuanya itu dengan percuma. Banyak orang yang mengatakan, wow, kenapa engkau memutuskan seperti itu? Secara khusus terjadi kepada kaum pria, kepada bapak-bapak sekalian. Kita harus melihat ini sebagai satu nasihat bagi kita. Mencontohi iman Musa. Iman mengalahkan segalanya. Iman mengalahkan kesombongan. Iman mengalahkan segala sesuatu kebanggaan di dalam diri kita. Untuk kemudian mulai melihat bahwa karena iman saya rela dihina. Karena iman saya rela untuk menderita, dikatakan itu. Karena iman tidak mengakui bahwa dia adalah anak putri Firaun. Saudara, hebat. Moses, his sacrifice nothing for everything. Musa mengorbankan segala sesuatu untuk melayani Tuhan. Coba kita lihat, kuasa, hormat, dan prestise dikorbankan demi Allah. Dan ia tahu jelas dengan korban semuanya ini, pandangannya diarahkan kepada upah. Yang menganggap yang terpenting saya dipandang hebat oleh Tuhan daripada saya dipandang hebat oleh manusia. Yang terpenting saya dipandang hebat oleh Tuhan, dinilai hebat oleh Tuhan daripada saya dipandang hebat oleh dunia. Tetapi pada akhirnya tujuannya adalah hidup di neraka. Saudara-saudaraku, dia rela dihina, dia rela menderita karena Kristus sebagai kekayaan lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ibrani 11 ayat 26. Hal-hal yang dinilai agung oleh dunia berbeda di dalam sudut pandang penilaian Allah. Tuhan menilai manusia dengan dasar yang sama sekali berbeda dengan dasar penilaian dunia. Allah tidak tertarik pada dari keluarga manakah kita berasal. Allah tidak tertarik seberapa banyak uang yang ada pada kita. Allah tidak tertarik seberapa banyak gelar yang ada pada kita. Dan posisi apa yang kita raih. Allah tertarik dari iman kita. Dari siapakah engkau yang sesungguhnya. Allah tertarik pada identitas engkau sebagai anak Tuhan. Allah tertarik kepada sesuatu yang bernilai kekal dalam dirimu. Saudara-saudaraku, di dalam satu sejarah gereja pernah kita temukan ada yang namanya Baron Justinian Wells. Dia meninggalkan jabatan negara dan income-nya cuma hanya untuk menjadi seorang misionaris di negara yang tertinggal. Dia meninggalkan semuanya cuma hanya untuk menjadi seorang misionari. Saudara, kini Justinian Wells tubuhnya berbaring dalam kuburan yang sepi di sana. Enggak ada banyak orang yang kenal. Dunia telah melupakannya, namun saya yakin bahwa Allah tidak pernah melupakannya dia. Menjelang hari keberangkatannya di ladang misi, ia berkata, Justinian Wells berkata begini,
apakah artinya bagiku untuk menyakit? Apakah artinya bagiku sebuah jabatan kalau aku menyakitkan hati Tuhan? Saudara, memang hal seperti ini adalah panggilan khusus. Tetapi saya tertegun dengan apa yang menjadi keputusannya. Dan begitu banyaknya para misionaris yang rela meninggalkan zona nyamannya, meninggalkan jabatannya, meninggal segala sesuatu hal yang ada pada dirinya untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman Musa berbuat hal yang sama dengan menolak prestise dunia dan dengan rela bergabung dengan umat pilihan Allah dan sepenuh hati setia kepada Allah. Musa berani memilih menempatkan posisi yang benar. Tidak dapat dipungkiri bahwa dosa selalu atraktif untuk kita. Ia dapat memenuhi kemegahan hati, memuaskan hawa nafsu fisik dan menjanjikan banyak kesenangan. Buktinya kalau tidak, mengapa banyak orang lebih senang hidup di dalam dosa daripada meninggalkan dosa itu? Ini nyata. Terlihat adanya dua karakteristik untuk dosa. Ia selalu nikmat dan selalu bersifat sementara. Nikmat tapi bersifat sementara. Betapapun kesementaraan telah memuaskan kita, namun sesungguhnya ia tidak pernah membawa apa yang baik untuk diri kita, orang lain ataupun kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa tahu bahwa Allah memanggil dia untuk menyerahkan sisa hidupnya demi umatnya. Selama 40 tahun, akhirnya pada fase kedua, ketika 40 tahun dia berada di Mesir, dan fase kedua 40 tahun kemudian dia berada di Midian mengembalakan kambing domba Yitro. Dan akhirnya saudara, dia dididik di sana lagi oleh seorang imam yang namanya Yitro, imam dari Midian. Saya juga yakin dan percaya Yitro ini yang kemudian menjadi orang tua mantunya, mendidik Musa bagaimana takut akan Tuhan. Karena Yitro ini disebut sebagai imam dari Midian. Dia adalah seorang keturunan Yahudi yang berada dan tinggal di Midian. Dan benar dia akhirnya menikah dengan Sipora, anaknya Yitro. Dan dia menjadi anak mantunya dari Yitro. Saudara, ia jelas berhak memilih untuk taat atau menolak. Tapi yang jelas, Musa benar-benar menolak untuk disebut sebagai keturunan Raja Firaun. Dan dia rela untuk dididik di dalam kesederhanaan. Didikan yang pertama adalah didikan hikmat, didikan pengetahuan. Tetapi 40 tahun kemudian dia dididik di dalam mengembalakan kambing domba. Mengembalakan kambing domba itu butuh kesabaran. Mengembalakan kambing domba itu butuh keuletan. Tuhan sengaja menempatkan Musa untuk dididik 40 tahun menjadi seorang gembala. Supaya dia mengerti panggilannya. Seperti dia tahu nanti kelak dia akan memimpin satu umat yang kepala batu. Memimpin satu umat yang keras kepala. Saudara-saudara, mungkin berdiam di istana Firaun, Musa memiliki dan mendapatkan segala kenikmatan materi. Ia memiliki lebih dari cukup segala makanan, harta milik pribadi dan uang. Dengan adanya penemuan galian kuburan salah seorang Firaun Mesir yang hidup kira-kira 100 tahun setelah zaman Musa, jelas memperlihatkan betapa kayanya Mesir pada waktu itu. Betapa jayanya Mesir pada waktu itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bersama, Musa memilih yang tepat. Dia berani tidak menyebutkan identitas sebagai putri Firaun. Tetapi dia lebih mengutamakan identitas dia sebagai umat Tuhan. Sebagai keturunan dari umat Tuhan. Sekalipun penuh dengan resiko. Tapi dia menjalani semua itu. Dia melihat ada upah yang Allah telah sediakan bagi dia. Filipi 4 ayat 19 menyatakan Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dia memenuhi menurut kekayaannya, bukan dikeluarkan dari antara sebagian dari kekayaan itu. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memelihara.
Tuhan akan terus menyatakan tentang itu kepada Musa. Saudara-saudaraku, kita harus dengan penuh kerelaan hati menyerahkan semua yang ada pada kita demi melaksanakan kehendak Allah dan demi kasih kita kepada Dia. Marilah kita mengintrospeksi diri. Di bawah terang firman-Nya, adakah sesuatu yang kita simpan untuk diri kita yang belum rela kita berikan demi ketaatan kita kepada tuntunan Allah? Adakah kita masih menyombongkan diri, membangun prestise, masih memegang itu kebanggaan dunia itu, dan masih menolak untuk ikut Tuhan, dan masih menolak untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Memang penuh tantangan, dan pada masa-masa pandemik ini mungkin kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Tetapi marilah dengan iman seperti Musa, dia bisa dapat meninggalkan segala hal. Dia menyatakan identitas dia sebagai anak Tuhan, bukan sebagai orang yang menurut dunia adalah satu kebanggaan. Enggak. Dia rela untuk tidak menyebutkan anak putri Firaun, tetapi dia lebih memilih untuk menunjukkan identitas sebagai anak Tuhan. Saudara-saudaraku, kadang kita mau diperhadapkan seperti itu, tapi marilah kita kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, belajar dari Musa yang kedua. Musa berani meninggalkan kenikmatan dunia untuk melayani Tuhan. Ayat 11 sampai 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Yang kedua ini, Musa berani meninggalkan kenikmatan duniawi. Musa berani untuk meninggalkan segala sesuatu yang mungkin dia punya hak untuk menikmatinya. Karena dia itu adalah anak adopsi dari Firaun. Berhak mendapatkan warisan kekayaan itu. Berhak mendapatkan warisan jabatan itu. Berhak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang harus dia dapat. Tetapi segala kenikmatan itu dia tinggalkan hanya untuk melayani Tuhan. Musa meninggalkan Mesir untuk pertama kali. Memang didorong oleh rasa takut kepada Firaun. Karena Musa telah membunuh seorang prajurit Mesir pada waktu itu. Di dalam Keluaran 2 ayat 15. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain menghadapi tekanan para raja Firaun, Musa juga diperhadapkan dengan tekanan batin lainnya. Ia tidak pernah berharap demi imannya. Tekanan batin. Ya. Ia tinggalkan kekayaan Mesir, kemudian lari di padang gurun Median dan menikah dengan seorang putri gembala domba dan harus menghabiskan waktu 40 tahun lainnya demi mengembalakan domba-domba mertuanya, Yitro. Seperti yang saya sebutkan tadi. Yang ia ketahui dengan jelas adalah bahwa kini ia memasuki suatu fase yang baru. Kehidupan yang sama sekali berlawanan dengan kenikmatan hidup di istana Raja Firaun. Saya bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu sebagai anak raja, dia duduk dan dia mengatakan makanan ini datang, makanan itu datang. Dia mungkin mengatakan para pengawalnya, saya mau jalan pengawal, tolong antarkan saya. Mungkin dengan berkuda atau keretanya dia pergi kemana dia mau. Karena dia adalah anak putri raja. Dia adalah anak Raja Firaun, anak adopsi. Dia berhak mendapatkan kenikmatan itu. Mau makanan, kehidupan apapun yang dia mau dia bisa dapat. Karena Mesir adalah satu negara, satu kerajaan yang sangat-sangat kaya. Saudara-saudara, sebuah tekanan batin terbesar bagi Musa, yakni adanya ancaman ketakutan atas murka raja di ayat 27. Dan ini merupakan ancaman ketakutan yang sejenis. Walau dari sumber lain dan kesempatan yang berbeda yang mungkin menimpa orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan seperti kita dan saya. Ketakutan meliputi kita saat ini memiliki pemikiran yang berbeda dengan mungkin orang-orang lain, hamba-hamba Tuhan lain. Ketakutan bagi kita mungkin sekarang ini berbeda dengan yang lain. Tetapi sekarang ini kita sedang diperhadapkan dengan satu ketakutan yang sama. Bagaimana kita menunjukkan identitas kita? Bagaimana kita bisa dapat mengambil suatu keputusan untuk melayani Tuhan, untuk ikut Tuhan,
meninggalkan segala kenikmatan dunia ini dan ikut terus dengan Tuhan. Saudara, kita ketahui bersama bahwa ancaman terbesar di dalam kehidupan kita adalah ketakutan. Ancaman ketakutan tidak pernah absen dari kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara, Abraham, bapak iman kita, Abraham takut akan dibunuh oleh Raja Mesir. Beberapa tahun setelah itu takut kepada Raja Filistin. Saudara, Abraham dikatakan bapa hidup orang beriman. Sekalipun ia pernah menjadi rasa takut. Ia pernah menjadi rasa khawatir. Yesus pernah khawatir, pernah takut ketika dia ada di Taman Getsemani. Tetapi itu tidak membuat tugas dan pelayanan dan panggilannya dia itu keluar dari jalurnya. Tidak. Tapi terus melihat. Kenapa? Karena ada iman yang membuat dia berani untuk melangkah, yang membuat dia berani untuk terus berjalan di dalam kehendak Allah. Halo bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Karena ini adalah hari Bapak, mari kita belajar dari iman Musa. Kita belajar untuk berani melakukan segala sesuatu. Mungkin dahulunya sebelum pandemik virus corona, kita hidup di dalam kenikmatan. Mau keluar nyaman, mau ada di restoran nyaman, bahkan mau ada di rumah pun nyaman. Tetapi sekarang, walaupun ada di rumah menjadi tidak nyaman. Saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Karena segala sesuatu ada maksud Tuhan di balik semua peristiwa ini. Kita tahu bersama bahwa salah satu kelemahan Musa adalah kekhawatiran dan ketakutan. Kenapa tidak? Pada waktu Tuhan memanggil Musa di gunung, waktu dia mengembalakan kambing domba, tiba-tiba ada semak yang menyala. Tuhan memanggil dia dan menyatakan, Musa, Musa, aku sudah mendengar jeritan umatku di Mesir. Sekarang aku akan memanggil engkau untuk memimpin bangsa itu. Apa yang dikatakan Musa? Secara sederhana, dia mengatakan aku takut, aku tidak bisa, karena aku tidak pintar bicara. Banyak alasan yang dilakukan oleh Musa untuk menolak panggilannya. Tetapi ujung-ujungnya ketika Tuhan menunjukkan mujizat dan kedahsyatannya, akhirnya Musa mengakuinya. Dan Musa menuruti panggilan Tuhan. Musa memakai Harun sebagai juru bicara. Allah memakai Harun untuk menjadi juru bicara Musa menghadap Firaun. Singkat cerita kita tahu bersama bagaimana apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun pada waktu itu. Ketika Musa mulai mengerti iman yang sesungguhnya, dia tidak takut lagi. Dia berani menghadap Raja Firaun. Beberapa kali disebut dia menghadap Raja Firaun dan mengatakan, hai Raja Firaun, engkau harus lepaskan umat Israel untuk keluar dari Mesir dan membangun tempat penyembahan. Mereka mau beribadah kepada Allah dan menghormati Allah. Tapi Firaun tidak mau melepaskan. Dan singkat cerita bahwa Musa tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah takut. Ada beberapa kali dia berhadapan dengan Musa. Tulah demi tulah dikatakan di situ. Dan akhirnya apa yang terjadi? Benar-benar keberanian Musa itu diuji. Dia berani karena apa? Karena imannya mulai bertumbuh di dalam hidupnya. Maka dikatakan di dalam Ibrani, karena iman Musa itu berani untuk berhadapan dengan Raja Firaun. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus melihat di dalam posisi ini. Untuk terus kita berani untuk mengambil keputusan. Musa berani meninggalkan kenikmatan duniawi, meninggalkan kenikmatan Mesir, meninggalkan segala kemewahannya untuk memenuhi panggilan Tuhan, untuk hidup di dalam penuh resiko untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, keputusan Musa yang ketiga adalah berani melakukan hal yang mulia dengan penuh ketaatan. Saudara, dikatakan ayat 29, karena iman maka ia mengadakan Paskah, ayat 28 dan 29, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya
pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ayat 29. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saudara, Musa meninggalkan semua kemegahan dan sekarang dia harus melakukan hal yang tak lazim baginya. Tapi Musa harus taat pada perintah Tuhan. Musa melakukan pengorbanan anak lembu domba untuk diambil darahnya dan dipercikan kepada setiap pintu rumah orang Ibrani. Inilah yang kemudian cikal bakal mengenai konsep hari Paskah. Ya, ia atau Musa mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Saudara, cerita ini berawal dari pada waktu Musa dan Harun menghadap Raja Firaun. Musa mengatakan kepada Firaun, "Hai Raja, bebaskanlah umat Israel dari perbudakan. Mereka akan keluar dan membangun tempat penyembahan untuk menghormati Allah di sana." Firaun tidak pernah memberikan itu. Ada beberapa kali akhirnya Tuhan memberikan tulah kepada Mesir. Tulah demi tulah diberikan. Mereka tetap berhadapan dengan Firaun. Karena memang dikatakan hati Firaun dikeraskan oleh Tuhan. Beberapa kali Musa berani untuk berhadapan dengan Firaun. Sampai pada satu kali Firaun tetap mengeraskan hatinya. Kemudian Allah berfirman kepada Musa, Musa, tenang saja, aku akan membinasakan orang Mesir. Aku akan membinasakan anak sulung mereka. Tetapi ingatlah, pada hari aku mengadakannya, hendaklah engkau mengorbankan darah anak domba dan percikanlah itu kepada setiap pintu rumah orang Ibrani. Dipercikan supaya ketika maut itu melewatinya, anak-anak sulung orang Israel tidak akan mati. Betul saudara, Musa melakukan itu dengan penuh keberanian. Dia melakukan hal yang mulia dengan penuh ketaatan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada dia lakukan dengan penuh ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua diceritakan di sana di ayat yang ke-29. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah. Saudara-saudaraku, secara logika, kalau saya sebagai Musa, ketika mereka sudah dibebaskan oleh Allah, melewati berbagai tantangan pada waktu itu, tetapi sekarang para prajurit Firaun di bawah pimpinan Firaun sendiri sedang mengejar mereka. Karena kekecewaan dia, anaknya sudah meninggal, anak sulungnya sudah meninggal, anak yang dia kasihi. Firaun ini mengejar mereka. Sekarang bangsa Israel sedang berada di dalam satu jalan buntu karena ada laut teberau yang mereka tidak bisa lewati. Saudara, apa yang kemudian menjadi jalan keluar? Dikatakan di sana, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Saudara, Musa tidak lazim melakukan ini, tetapi dia tahu bahwa apa yang dia percaya, Tuhan yang dia percaya sanggup melepaskan umat Allah. Karena Tuhan sudah berjanji akan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Sudah memberikan mereka banyak hal mujizat. Ada tongkatnya, tongkat Musa yang diberikan oleh Tuhan. Akhirnya singkat cerita, dengan tongkatnya dia berdoa kepada Allah. Dan dia melemparkan tongkatnya ke laut dan laut itu terbelah dua. Umat Israel kemudian berjalan seperti tanah kering. Saudara-saudaraku, berani melakukan hal yang mulia dengan penuh ketaatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara khusus untuk setiap bapak-bapak, setiap ayah-ayah. Marilah kita berani melakukan dengan iman kita. Melakukan hal yang mulia dengan penuh ketaatan. Apa yang Tuhan perintahkan, mari coba kita lakukan. Saya percaya enggak mudah untuk melakukannya. Saya percaya ada pertimbangan secara logis ketika kita melakukan di masa-masa pandemik virus corona ini. Tetapi berani melangkah, berani melewati. Seperti Musa melewati laut teberau. Seperti Musa melakukan percikan anak domba Allah di setiap pintu-pintu orang Ibrani. Dia melakukan hal-hal
yang tidak biasa dia lakukan. Tetapi hal-hal ini adalah hal yang mulia. Kenapa? Karena untuk satu tujuan, pembebasan umat Allah. Pembebasan umat Allah dari kekejaman Raja Firaun. Kita melihat beberapa kali Musa menghadap Firaun. Kita melihat bagaimana Firaun mengeraskan hatinya. Kita melihat juga bagaimana perbuatan Tuhan di mata Musa sendiri. Pada akhirnya dia mengambil satu tindakan yang begitu luar biasa. Dia bertindak. Kali ini dia bertindak benar. Dengan imannya dia melakukan semuanya dengan penuh ketaatan. Saudara-saudaraku, inilah yang menjadi keputusan hebat Musa. Inilah yang menjadi satu warna dari Musa untuk kita belajar di hari ini. Supaya kita tahu bahwa tidak mudah untuk mengambil keputusan. Dan ketika pun kita mengambil keputusan, kita harus mengintrospeksi diri kita. Apakah kita betul-betul beriman kepada Tuhan atau tidak. Karena semuanya ini akan diuji. Semua ini akan melewati banyak hal, banyak persoalan. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi. Bahwa karena iman, Musa bisa dapat melakukan banyak hal. Saudara, yang menarik di kitab Ibrani ini, bukan tokoh Abraham yang diberikan keterangan panjang lebar di kitab Ibrani tentang saksi-saksi iman. Yang menarik saya baca, justru Musa diberikan satu rentetan ayat. Ada sekitar di ayat 23, 24, 25, 26, 27. Ada 5 ayat yang disaksikan oleh penulis Ibrani untuk menyaksikan imannya Musa. Bukankah Abraham disebut imam, bapak iman orang percaya? Tetapi saudara, ada yang menarik yang ingin disampaikan kepada kita. Yaitu yang pertama saya simpulkan bahwa oleh iman Musa berani menyatakan identitas sebagai anak Tuhan sekalipun penuh dengan risiko. Oleh iman Musa berani meninggalkan kenikmatan duniawi untuk melayani Tuhan. Karena iman Musa berani melakukan hal yang mulia dengan penuh ketaatan. Dan biarlah firman Tuhan ini memberikan kita satu hal yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Sebagai penutup, saya ingin bacakan kutipan dari salah satu pengkhotbah terkenal, Bapak Pendeta almarhum Billy Graham. Dia mengatakan tentang iman. Dia mengatakan begini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan secara khusus ayah-ayah, bapak-bapak boleh mencatat. Iman seseorang tidak dinilai oleh apa yang dia katakan tentang imannya, tetapi dengan apa yang dia lakukannya berdasarkan imannya. Saudara, Billy Graham mengutip kitab Yakobus. Tunjukkanlah perbuatan dari iman. Tunjukkanlah imanmu kepada saya dan saya akan tunjukkan imanku dari perbuatanku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingin katakan, adalah benar. Kehidupan di dunia ini penuh kesulitan, penderitaan dan tragedi. Akan tetapi bagi orang beriman, segala sesuatu diarahkan kepada pilihan kebenaran. Karena iman, inilah yang disebut hidup dalam kasih karunia, yang kebahagiaannya tidak bisa dapat diukur, yang kebahagiaannya tidak bisa dapat dipahami oleh orang dunia. Dalam buku Keunggulan Anugerah Mutlak yang dituliskan oleh Pendeta Yosef Tong, dia mengatakan begini, sebagaimana terang menjadi lebih cemerlang dalam kegelapan, kebaikan lebih manis di tengah kepahitan, begitu pula hidup lebih bermakna dalam kesulitan, kesedihan dan penderitaan. Saudara, bagi kita yang memiliki iman, segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam iman kita melihat keindahan ciptaan, pemeliharaan dan penebusan Allah. Saudara-saudaraku, adakah iman sejati kita terbukti dengan berani menolak prestise, kesenangan karena dosa, kekayaan duniawi yang tidak halal, dan tekanan dunia atas diri kita? Saya yakin kita semua setuju untuk mengatakan bahwa iman adalah keadaan hati dan jiwa kita untuk percaya taat dan berkomitmen untuk hidup dalam kebenarannya. Saya rindu
jejak iman kita diikuti oleh orang-orang yang kita layani semasa sisa hidup kita. Saya rindu bapak-bapak, ayah-ayah, calon bapak-bapak, calon ayah, atau semua tak terkecuali, untuk membangkitkan iman, membangun iman, sehingga kita bisa dapat mewariskan iman kita kepada anak cucu kita, kepada generasi kita selanjutnya. Seperti Musa, seperti Amran dan Yokebed menyalurkan iman kepada Musa. Seperti Yitro menyalurkan iman kepada Musa, anak menantunya. Dan sekarang Musa menyalurkan imannya kepada orang-orang terdekatnya. Demikian juga saudara dan saya bisa menyalurkan iman itu. Keputusan-keputusan kita itu bisa benar tatkala kita memutuskan itu dengan iman kita. Kita memutuskan dengan iman yang sungguh. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan di hari ini. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai kami. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai setiap bapak-bapak, ayah-ayah, calon bapak, calon ayah. Karena hari ini adalah hari spesial sebagai hari ayah internasional. Biarlah Tuhan terus membangkitkan iman kepada mereka dan memutuskan segala sesuatu dengan iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Juni. Kebetulan bertepatan dengan hari ini adalah Hari Ayah. Saya pribadi mengucapkan selamat Hari Ayah buat jemaat sekalian. Tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari tokoh firman yaitu Musa. Untuk tetap mendukung pelayanan di gereja kita ini, marilah kita memberikan persembahan. Persembahan dapat Bapak Ibu berikan lewat via transfer ke rekening BCA atas nama Lolena Agi Veronica dengan nomor rekening 8210 252 909. Jangan lupa untuk mencantumkan kode pada bukti transfer Bapak Ibu, apakah untuk persembahan, persepuluhan atau untuk ucapan syukur. Bukti transfer dapat Bapak Ibu infokan ke Bapak Pendeta Wilson J. Wololi dengan nomor 0813 7275 8860. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah memberi. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Amin. Info pelayanan minggu depan tanggal 28 Juni tahun 2020, pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Christian Johan Lasut. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kita sudah mengikuti ibadah online ini. Kita sudah mendengarkan puji-pujian, kita sudah mendengarkan khotbah, dan sekarang tiba saatnya kita akan menutup dengan doa berkat. Saya akan memimpin buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena cinta kasih Tuhan yang tidak pernah hentinya di dalam kehidupan kami. Kami tetap bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu sendiri. Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati daerah kami Kota Batam di dalam masa-masa pandemik virus corona ini. Engkau juga yang menyertai setiap jemaat yang ada, baik yang sudah tidak bekerja, baik yang usaha mereka tidak lancar oleh karena pandemik virus corona ini. Satu hal yang kami yakini bahwa Tuhan sanggup memelihara kami. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk jemaat yang pada saat ini menghadapi kesulitan oleh karena pandemi virus corona ini. Engkau terus memberkati, menjaga, memelihara mereka. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang sakit. Kami tetap percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Untuk Pak Lodwig, kami berdoa kiranya Tuhan yang menyertai beliau bersama keluarga selama beliau sedang sakit ginjal, cuci darah. Tuhan yang mencukupkan kebutuhan dana,
di masa-masa yang sulit ini. Kami juga berdoa untuk Mama Thompson. Sudah beberapa lama kami tidak bisa kunjungi karena virus corona, tetapi kami tetap percaya bahwa dia ada sukacita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan untuk orang-orang tua kami. Kami menyerahkan untuk Mama dari Pak Hadi, Mama dari Pak James Duta. Kami juga menyerahkan untuk Oma Deborah. Kami berdoa juga untuk Pak Acin, Ibu Acin. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Pak Matius. Juga berdoa untuk Pak John Pandeirot, Pak Lukas Nababan bersama istri. Kami berdoa biar Tuhan yang menyertai mereka. Untuk orang-orang tua yang lain yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Terima kasih ya Tuhan. Kami tetap juga berdoa untuk kami tim pelayanan, Tuhan memberkati, baik komite eksekutif maupun kami staf pastoral. Tuhan berkati gereja cabang Batu Aji, bahasa Inggris, Mandarin, juga kami Departemen Bahasa Indonesia. Berdoa secara khusus untuk multimedia yang bekerja untuk mengedit video. Tuhan yang selalu memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu kepada Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepadanya, dan terimalah berkat Tuhan. Setelah engkau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini tentang mengambil keputusan berdasarkan iman yang belajar dari iman Musa, maka kiranya engkau tetap tekun di dalam Tuhan, kiranya imanmu tetap kuat di dalam Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menjadi andalanmu di dalam kehidupan keluargamu, pekerjaanmu, dan semua hal yang engkau lakukan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, cinta kasih dan pemeliharaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pembimbingan pemeliharaan dari Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari setiap kita yang telah diberkati membawa kemuliaan bagi Allah dengan iman, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai. Shalom.